Dasar-dasar konseling bagi pasien penderita HIV/AIDS atau ODA, dan penyalahgunaan nafsa, serta VCT. Isu stigma dan diskriminatif kepada ODA. Isu dan stigma diskriminatif kepada ODA merupakan sebagai ciri negatif yang diberikan oleh orang sehingga menyebabkan tindakan yang tidak adil dan tindakan negatif terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang yang positif mengidap HIV/AIDS. Yang pertama, orang menganggap penyakit HIV/AIDS tersebut merupakan penyakit yang mematikan yang tidak ada obatnya. Kemudian penyakit ini ditimbulkan oleh tindakan asusila, merupakan orang yang negatif, orang yang positif HIV/AIDS ini merupakan melakukan tindakan kotor, tidak bertanggung jawab. Kemudian orang yang HIV ini dengan sengaja menularkan penyakitnya, serta adanya kekurangan pengetahuan yang benar dari cara penularannya, sehingga timbullah stigma negatif bagi ODA tersebut. VCT merupakan langkah awal untuk menerima penyakit HIV/AIDS. Yang pertama, menerima keadaan bahwasanya kita telah terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian ODA juga bisa merencanakan perubahan perilaku. Kemudian dapat membantu untuk mengurangi stigma negatif terhadap ODA, serta VCT ini dapat memfasilitasi layanan sosial, layanan medis, dan bisa menyetarakan atau merencanakan masa depan yang lebih baik dari sekarang. VCT merupakan volunteer counseling testing. Apa itu konseling? Konseling merupakan sebuah proses membantu seseorang dalam mempelajari menyelesaikan suatu masalahnya, seperti masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal yang tertentu. Kemudian VCT atau konseling ini dapat membantu klien menolong diri sendiri secara mungkin secara individual, baik secara individual, keluarga, pasangan. Tujuan dari konseling tersebut yaitu untuk membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dengan cara yang pertama mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang bijak dan realistis, kemudian mengubah perilakunya sendiri agar dapat menerima konsekuensi sesuai. Kemudian konseling juga dapat menyediakan fakta yang aktual. Konseling harus terpusat pada klien, kemudian harus spesifik pada masalah yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian prosesnya harus interaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Kemudian harus tertuju pada goals atau tujuannya harus jelas. Kemudian konseling ini juga dapat mengembangkan tanggung jawab klien pada dirinya sendiri. Kemudian klien harus bisa mempertimbangkan situasi interpersonalnya, sosial, dan budayanya. Kemudian konseling harus mengajukan pertanyaan. Kemudian pak konselornya harus menggali informasi dari klien tersebut. Konseling bukan tempat untuk memberitahukan atau mengarahkan, kemudian menasehati, melakukan percakapan atau sharing, melakukan integrasi, dan membuat pengakuan, mendoakan, atau curhat. Kemudian, apakah konseling dari HIV/AIDS? Konseling yang digunakan pada penderita HIV/AIDS ini merupakan komunikasi dua arah, yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian di antara klien dan konselornya untuk bertujuan memberdayakan klien terkait coping dan stres pada dirinya, serta
klien bisa dapat membuat keputusan pribadi terkait masalah HIV/AIDS yang dia alami. Kemudian mengapa konseling HIV/AIDS itu penting? Yang pertama, konseling pencegahan dan perubahan perilaku dapat mencegah tingkat penularan HIV/AIDS tersebut. Kemudian diagnosis HIV membuat banyak implikasi seperti psikolog, sosial, fisik, dan spiritual, serta HIV memberitahukan bahwasannya HIV mengancam kehidupan, makanya harus diobati dengan obat antiretroviral. Tujuan dari konseling HIV/AIDS tersebut yaitu menyediakan dukungan rujukan pada pasien yang positif HIV/AIDS, kemudian dapat mencegah penularan HIV dengan menyediakan informasi menyediakan informasi berupa perilaku seperti apa yang berisiko dalam penularan HIV/AIDS. Kemudian konseling juga bisa dapat memastikan penggunaan terapi yang efektif dengan isu kepatuhan terhadap masalah ODA yang dialami ODA tersebut. Prinsip komunikasi konseling pada ODA. Yang pertama yaitu keterampilan mikro yang spesifik merupakan dasar yang sangat penting, yaitu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan, hening, dan perilaku nonverbal. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan dengan aktif ini seperti memiliki kontak mata dengan klien. Kemudian kita menunjukkan respon seperti mengangguk. Kemudian kita harus mendorong pembicaraan itu diteruskan. Kemudian kita harus memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik konseling kita. Kemudian kita tanyakan hal-hal yang tidak dimengerti oleh klien. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini seperti mengajukan pertanyaan yang jelas, bertanya pada satu saat, kemudian lakukan dengan ringkas, dan pandanglah klien sambil bertanya. Yang ketiga, hening. Hening, kita harus memberikan waktu kepada klien untuk berpikir akan apa yang diucapkannya, seperti memberi kesempatan klien membicarakan pengalamannya, kemudian membicarakan dan merasakan pengalamannya. Kemudian kita meredakan perasaan klien, memberi kebebasan memilih apa ingin lanjut atau tidak dalam melakukan konseling. Yang keempat yaitu perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini merupakan pembicaraan yang lebih penting, seperti pembicaraan antara konselor dan klien ke konselor. VCT dan dasar-dasar konseling pada ODA. Yang pertama itu orientasi konseling, yaitu semua masalah yang dihadapi ODA perlu dibicarakan atau dilakukannya konseling VCT. Tujuan dari konseling pada ODA ini ada beberapa hal, yaitu membantu ODA untuk mengembangkan pemahaman tentang pengobatan yang akan mereka lakukan dan tantangan apa saja yang akan mereka alami selama masa pengobatan tersebut. Kemudian mempersiapkan klien untuk memulai pengobatan, serta memberikan dukungan berkelanjutan bagi klien untuk mematuhi pengobatan dalam jangka yang panjang. Kemudian membantu klien untuk mengembangkan perilaku terhadap pengobatan lebih baik, serta membantu klien menetapkan tujuan dari pengobatan yang mereka lakukan. Targetnya yaitu untuk memaksimalkan peran konselor dalam akselerasi penggunaan ART pada ODA untuk meminimalkan penularan. Kemudian memaksimalkan orang dengan HIV/AIDS itu mengonsumsi ART sampai virus HIV-nya tidak terdeteksi lagi, sehingga tidak menularkan HIV kepada orang lain. Kemudian ODA juga dapat hidup dengan sehat dan bermartabat dan terhindar dari stigma
negatif yang akan dia terima sebagai penderita HIV/AIDS. Perbedaan antara konseling dan edukasi kesehatan, yang pertama itu konseling dilakukan dengan tatap muka dengan grup yang kecil, sedangkan pendidikan kesehatan itu dilakukan dalam grup yang besar atau kelompok yang besar, bisa juga untuk kelompok yang kecil. Kemudian pada konseling ini terjadinya emosi yang kuat antara konselor dan klien, sedangkan pada edukasi kesehatan ini emosinya hanya netral saja. Kemudian konseling ini terfokus pada goals yang akan dituju ke depannya, sedangkan edukasi kesehatan ini hanya mempunyai tujuan yang umum. Kemudian konseling ini tertuju pada isu yang akan terjadi pada ODA, sedangkan edukasi kesehatan ini tertuju pada isinya. Kemudian konseling ini tertuju pada tertuju atau berbasis kebutuhan dari penderita HIV/AIDS, sedangkan edukasi kesehatan ini berbasis pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang prinsip dari konseling dan tes HIV. Prinsipnya yang pertama itu klien melakukan tes HIV ini secara sukarela atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain. Dalam prinsip konseling dan tes HIV/AIDS ini harus ada prinsip yaitu saling percaya dan terjamin konfidensialnya. Kemudian harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat klien. Semua informasi klien harus dijaga kerahasiaannya. Tujuan dari layanan konseling dan tes HIV ini yaitu untuk menyediakan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan agar dapat memperoleh kesejahteraan dan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan tentang HIV/AIDS sehingga dapat terjadinya perubahan perilaku yang lebih sehat, ke arah yang lebih sehat dan aman, serta perilaku bertanggung jawab daripada pasien ODA tersebut. Untuk dapat mengetahui status dari HIV tersebut dan untuk dapat memutuskan tindakan atau pengobatan apa yang dapat segera dilakukan. Kemudian juga dapat untuk memastikan pemecahan masalah yang dapat diberikan terkait HIV tersebut.